Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Aditya Putri Suya dengan NPM 231063120040 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis kelas 1D. Kepada yang terhormat, Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Saya di sini yang akan memenuhi nilai ujian mata kuliah agama Islam dengan menjelaskan dan menganalisis dari 3 materi, yaitu yang pertama ada rukun iman, Islam dan ihsan, yang kedua ada hakikat manusia, dan yang ketiga adalah konsep ihsan dalam manifestasi. Masuk pada pengertian iman, apa sih iman itu? Secara etimologis, iman berasal dari bahasa Arab, amana yukminu imanan, yang berarti percaya, sedangkan dari segi terminologi, menurut para ulama, iman artinya membenarkan atau dalam hati mengucapkan atau membenarkan dengan perkataan, mengamalkan dengan perbuatan. Secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kepercayaan kepada Allah, dan ketabahan hati. Menurut hukum syariah, iman adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Iman adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kemanusiaan. Iman bersemayam dalam hati manusia, kuat dan tidak tercampur dalam keraguan. Melalui keimanan, manusia dapat berbuat baik dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Kedudukan iman lebih tinggi dari kedudukan Islam. Iman tidak terlepas dari amal soleh, karena amal soleh merupakan buah dari keimanan dan tidak ada petunjuk yang kasat mata bagi manusia. Dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 3 menjelaskan tentang arti iman, yang artinya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yang menjalankan sholat 5 waktu dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Penjelasan definisi iman ada 3. Yang pertama adalah membenarkan hati, membenarkan dengan hati, bertambah dan berkurang iman, dan yang terakhir adalah rukun iman. Membenarkan dengan hati maksudnya adalah membenarkan atau menerima kebenaran yang ada atas segala sesuatu yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengucapkan atau membenarkan dengan lisan adalah mengucapkan dengan lisannya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengamalkan dengan perbuatan maksudnya itu segala sesuatu yang diyakini, yang dipercaya di dalam hati haruslah dilakukan dengan secara nyata dan dengan perbuatannya sebagai bukti bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bertambah dan berkurang iman. Iman seseorang dapat diketahui dari segi amal perbuatannya, tapi dari segi ini tidak begitu konkret. Tapi kita bisa lihat bertambahnya iman jika seseorang itu menjalankan perintah dan mengerjakan hal-hal yang baik. Dan jika dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan akan berkurang sedikit demi sedikit sampai dia tidak melakukannya lagi. Yang ketiga ada rukun iman, yang merupakan tiang penguat keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh setiap yang beragama Islam. Jika manusia tidak punya iman, maka manusia itu akan hancur, karena di tubuhnya tidak ada tiang penguat keimanan. Rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat ada beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Masuk pada pengertian Islam. Nah, Islam ini mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan pengertian agama pada umumnya. Di sini kata Islam berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti yang berbeda. Salah satunya itu bermakna keselamatan, keamanan, kesejahteraan yang merupakan hukum kehidupan yang patut dihormati, menyelamatkan orang-orang di kehidupan ini dan selanjutnya. Ucapan salam tersebut terdapat pada surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 54, surat Al-A'raf ayat 46, dan surat An-Nahl ayat 32. Makna Islam dalam Al-Quran, kata Al-Islam bermakna patuh sepenuh hati dengan kerendahan diri dan kerendahan hati, yaitu kepatuhan dengan kerendahan diri dan meninggalkan hal-hal yang bersifat membantah. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 3, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Sungguhnya semua agama dan syariat yang didatangkan oleh para nabi ruh, atau intinya,
adalah Islam, menyerahkan diri, tunduk, dan menurut. Meskipun dalam beberapa kewajiban dan bentuk amal agak berbeda, hal ini pula lah yang selalu diwasiatkan oleh para nabi. Orang Muslim hakiki adalah orang yang bersih dari kotoran syirik, berlaku ikhlas dalam amalnya, dan disertai keimanan tanpa memandang dari agama mana dan dalam zaman apa ia berada. Selanjutnya adalah ihsan. Nah, ihsan ini berasal dari kata busana yang artinya berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, artinya jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Surat Al-Isra ayat 7. Ada wujud dalam ihsan, meliputi 3 aspek. Yang pertama itu ada ibadah, yang kedua ada muamalah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ibadah itu kewajiban. Ihsan dalam beribadah yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan juga adab-adabnya. Hal ini tidak akan mungkin dapat ditunaikan oleh seorang hamba kecuali jika saat pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut ia dipenuhi oleh cita rasa yang sangat kuat. Juga dengan kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa memantaunya hingga ia merasa bahwa ia sedang dilihat dan diperhatikan. Lanjut pada poin 2 yaitu muamalah, yakni yang berhak mendapatkan ihsan tersebut. Yang pertama, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada karib kerabat, ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin, ihsan kepada tetangga, tetangga jauh, dan teman sejawat, ihsan kepada ibnu sabil dan hamba sahaya, ihsan dengan perlakuan dan ucapan yang baik kepada manusia, dan yang terakhir, ihsan dengan berlaku pada binatang. Selanjutnya adalah akhlak. Ihsan dalam akhlak ialah buah dari ibadah dan muamalah. Seorang akan mencapai derajat ihsan akhlak jika ia melakukan ibadah bagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah dalam hadis yang disebutkan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah selalu melihat. Mempercayai Islam dan ihsan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya dihubungkan bersama. Iman adalah keyakinan yang menjadi landasan akidah. Keyakinan tersebut diwujudkan melalui Islam yang mempunyai rukun-rukun yang harus dilaksanakan dan dilaksanakan oleh umat Islam agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, ikhlas, dan ikhlas. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu baik terhadap hambanya yang bekerja dengan jujur. Masuk pada bab 3, yakni hakikat pada manusia. Manusia itu sendiri adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk Allah lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Masyarakat Barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Hakikat manusia menurut pandangan Islam, salah satunya adalah sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah. Sebagaimana seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua adalah sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Yang ketiga, sebagai Bani Adam.
Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil revolusi keras sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai, pengetahuan, dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian atau menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat, hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 26 dan ayat 27. Selanjutnya sebagai Al-Insan. Tidak hanya disebut sebagai Al-Nas, dalam Al-Quran manusia juga disebut sebagai Al-Insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang terakhir, sebagai makhluk biologis disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga dan fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya, ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya, di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Masuk pada poin selanjutnya, yakni asal kejadian manusia. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia, pertama yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karirnya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran dan bahkan penjelasannya dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 tahap di dalam penciptaan manusia, yakni yang pertama ada al-nutfah, yakni setetes air mani yang mengandung sel telur dan sperma. Yang kedua al-alaqah, segumpal darah yang terbentuk setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang ketiga ada al-mudghah, yakni segumpal daging yang terbentuk setelah al-alaqah berkembang. Yang keempat ada alidam, tulang belulang yang terbentuk setelah al-mudghah mengeras. Yang terakhir ada alam, daging yang terbentuk setelah tulang belulang dilapisi otot dan kulit. Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Adapun tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sebagaimana khalifah di muka bumi, manusia hendaknya juga dapat menjaga amanatnya dalam menjaga alam dan isinya. Manusia semestinya memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada sesama maupun makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, kedudukan manusia. Dalam Islam, kedudukan manusia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifah. Sebagai Abdullah, manusia adalah hamba Allah yang memiliki ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Sebagai khalifah, manusia memiliki kebebasan dan kekreatifan dalam upaya membentuk kebudayaan dan menciptakan sesuatu yang baru, sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Dalam Al-Quran, manusia juga diberikan kehendak bebas untuk memilih iman atau kafir. Manusia memiliki kesadaran
berkehendak untuk menerima atau menolak keimanannya kepada Allah. Dalam konsep manusia sebagai makhluk sosial, Al-Quran menegaskan bahwa manusia berasal dari satu sumber dan satu darah. Meskipun mereka memiliki perbedaan warna kulit, ras, dan bangsa, manusia juga diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar dapat bersyukur kepada Allah. Konsep manusia sebagai makhluk kultural dan sosial terlihat dalam pernyataan Al-Quran bahwa manusia dilengkapi dengan sarana pengetahuan sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan meskipun dilahirkan dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Dalam perspektif Islam, kedudukan manusia sebagai Abdullah dan Khalifah tidak dipertentangkan, tetapi memerlukan hubungan dialektik yang akan mengantarkan manusia kepada puncak eksistensi kemanusiaannya. Selanjutnya masuk pada bab 3, yakni konsep ihsan dalam manifestasi. Sebelumnya, apa itu manifestasi? Manifestasi adalah proses memproyeksikan sesuatu dari dunia metafisik ke dunia fisik. Dengan kata lain, mengubah apa yang ada di pikiran menjadi sebuah benda atau sesuatu yang nyata. Nah, manifestasi tidak selalu berhubungan dengan uang atau hal yang sifatnya materialistis, namun juga bisa mengenai impian, cita-cita, tujuan hidup, atau peningkatan spiritual. Manifestasi biasanya sangat erat dengan ide-ide. Selanjutnya, apa itu ihsan? Nah, ihsan adalah konsep dalam agama Islam yang mengacu pada kualitas atau tindakan yang baik dari kata Arab yang berarti kebaikan, keindahan, atau kemurahan hati. Nah, konsep ihsan ini mencakup tindakan dan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan upaya maksimal untuk mencapai kualitas terbaik. Ihsan diperintahkan oleh Allah kepada umat Muslim dan dianggap sebagai tingkatan tertinggi dalam menjalankan ibadah dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri dari ihsan. Yang pertama ada ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, kualitas dan keindahan dalam ibadah. Berperilaku etis, kesadaran terhadap akhirat. Yang kelima, kasih sayang dan empati. Dan yang keenam adalah konsisten dan ketekunan. Dan apa saja bagian dari ihsan itu? Yang pertama, ihsan dalam beribadah. Yang kedua, ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Ihsan dalam ibadah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah orang yang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Ibadah yang dilakukan tentu tetap memperhatikan baik dari syarat wajib, syarat sah, dan rukun. Dari ibadah tersebut, seperti contohnya, seseorang sholat dengan wudhu terlebih dahulu dan juga memperhatikan dari kesucian tempat dan pakaian, serta melakukan keseluruhan rukun sholat tanpa terkecuali. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah seolah ia melihat atau memperhatikan Allah. Derajat ini disebut dengan mukasyafah. Mukasyafah sendiri dapat dipahami sebagai tersingkapnya tabir gaib dikarenakan tingginya derajat spiritualitas makhluk sehingga dapat mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh makhluk pada umumnya. Yang ketiga, orang yang beribadah merasa diawasi Allah. Derajat ini disebut muraqabah. Jika seorang belum mampu mencapai pada derajat mukasyafah, di mana merasa mampu melihat Allah, orang tersebut bisa selalu untuk mendekatkan diri dan merasa terus diawasi oleh Allah. Ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sholat dengan kualitas dan kesadaran penuh. Menjalankan sholat dengan penuh konsentrasi, khusyuk, dan khidmat dengan memahami makna dan tujuan dari setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Yang kedua, bersedekah secara ikhlas. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan, dan dengan memperhatikan kebutuhan real mereka. Yang ketiga adalah memuliakan orang tua. Menghormati dan memperlakukan orang tua dengan kasih sayang, perhatian, dan pengabdian, merawat mereka secara fisik dan emosional, serta membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Berperilaku jujur.
menjaga kejujuran dalam setiap perkataan dan tindakan, baik dalam urusan bisnis, hubungan sosial, maupun dalam berkomunikasi sehari-hari, tidak berbohong, manipulasi, atau menipu orang lain. Selanjutnya, melayani masyarakat. Membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan sumbangan, terlibat dalam program amal, atau menyumbangkan waktu dan keterampilan untuk kepentingan umum. Yang terakhir, menjaga lingkungan. Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi limbah, dan berperilaku ramah lingkungan untuk menjaga alam dan menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Jadi, Ihsan melibatkan perilaku etis, sikap murah hati, keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Konsep ini mendorong umat Muslim untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran moral yang tinggi, berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan selalu berusaha melakukan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Sampai pada akhir, penjelasan dari saya mencakup 3 bab, yakni rukun iman, Islam, dan ihsan, hakikat manusia, dan yang terakhir adalah konsep ihsan dalam manifestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.